And I'm truly sorry to everyone I've hurt. Confessing to 13 murders and more than 50 rapes in the 1970s and 80s. Even taunting victims with phone calls. Pada bulan April 2018, seorang pria lanjut usia bernama Joseph D'Angelo ditangkap di Sacramento County, California atas kejahatan luar biasa yang telah ia lakukan selama beberapa dekade. Veteran perang dan mantan petugas polisi ini telah melakukan setidaknya 13 pembunuhan, 51 pemerkosaan, dan 120 perampokan di California antara tahun 1974 hingga 1986. Ya, Joseph telah berhasil menghindari penangkapan selama kurang lebih 40 tahun. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak di tayangan kita berikut ini. Joseph James D'Angelo Jr. lahir pada tanggal 8 November 1945 di Bath, New York. Ibunya bernama Kathleen DeGroat dan ayahnya bernama Joseph James D'Angelo Sr. Ayahnya adalah seorang sersan di Angkatan Darat Amerika Serikat. Joseph memiliki dua kakak perempuan yang bernama Connie dan Rebecca, dan seorang adik laki-laki bernama John. Konon kabarnya, pada saat Joseph masih kecil, Joseph pernah mengalami kejadian traumatis ketika dia harus menyaksikan Connie kakaknya diperkosa oleh dua orang penerbang di sebuah gudang Jerman ketika ayah mereka ditugaskan di sana. Pada masa mudanya, Joseph memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan September 1964. Saat itu selama Perang Vietnam, Joseph ditugaskan selama 22 bulan sebagai pengontrol kerusakan kapal penjelajah USS Canberra dan kapal perusak USS Piedmont. Lalu, pada Agustus 1968, Joseph kemudian melanjutkan pendidikannya di Rocklin, California. Joseph lalu berhasil lulus dengan pujian dan mendapat gelar Associate di bidang ilmu kepolisian. Sesudah itu, Joseph masih melanjutkan kuliahnya di Sacramento State University pada tahun 1971 dan memperoleh gelar dalam bidang peradilan pidana. Selanjutnya, Joseph mengikuti pelatihan polisi lebih lanjut di College of Sequoias di Visalia. Dia lalu menyelesaikan magang polisi selama 32 minggu di Departemen Kepolisian Rossville. Nah, sejak tahun 1973 hingga 1979, Joseph meneliti karir sebagai seorang polisi di Exeter. Sayangnya karirnya itu tidak bisa berlanjut karena Joseph keburu dipecat atas tuduhan pencurian sebuah palu dan sekaleng obat pengusir anjing. Selanjutnya, riwayat pekerjaan Joseph pada tahun 1980-an tidak diketahui. Sejak tahun 1990 hingga pensiun pada tahun 2017, Joseph bekerja sebagai mekanik truk di pusat distribusi supermarket Safemart di Rossville. Diketahui pada November 1973, Joseph menikah dengan Sharon Mary Huddle dari Citrus Heights. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan, 2 lahir di Sacramento dan 1 lahir di Los Angeles. Pada tahun 1982, istrinya Sharon mulai meniti karir sebagai pengacara perceraian. Pasangan ini kemudian berpisah pada tahun 1991. Dalam beberapa bulan setelah penangkapan Joseph, Sharon mengajukan gugatan cerai yang diselesaikan pada tahun berikutnya. Nah, berikut kita akan melihat berbagai tindakan kejahatan Joseph serta upaya penangkapan terhadap Joseph. Pada tanggal 24 April 2018, pihak berwenang California mendakwa Joseph yang berusia 72 tahun
dengan 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama berdasarkan bukti DNA, di mana penyelidik telah mengidentifikasi anggota keluarga Joseph melalui silsilah genetik forensik. Saat itu, Joseph menjadi terdakwa atas beberapa gelombang kejahatan yang masing-masing memiliki julukan sendiri. Yang pertama, julukan Visalia Ransacker atau perampok Visalia yang terjadi antara tahun 1974 sampai 1976. Selama jangka waktu itu, sekitaran 20 bulan, Joseph diyakini telah bertanggung jawab atas 1 pembunuhan dan sekitar 120 perampokan. Adapun sebagian besar aktivitas Joseph berupa membobol rumah, mengobrak-abrik, dan merusak harta benda pemiliknya, menghamburkan pakaian dalam wanita, dan mencuri berbagai barang bernilai rendah. Biasanya, Joseph akan memanjat pagar dan bergerak melalui rute yang sudah ditentukan, seperti taman, jalan setapak, dan parit. Udah gitu, dia akan mencoba membuka banyak titik masuk, khususnya jendela. Joseph juga akan membiarkan banyak titik pelarian terbuka, terutama jendela, pintu, rumah, garasi, dan taman. Selain itu, Joseph juga tak pernah lupa untuk memakai sarung tangan, sehingga dia tak meninggalkan sidik jari. Perampokan pertama tercatat pada tanggal 19 Maret 1974. Sejumlah koin senilai $50 dicuri jadi celengan. Lalu pada 11 September 1975, kejahatannya meningkat karena telah disertai dengan penembakan. Hari itu, Joseph masuk ke rumah Claude Snelling, seorang profesor jurnalisme di College of Sequoias. Pada malam itu, Snelling terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara-suara berbisik. Setelah meninggalkan kamar tidurnya, Snelling lalu berlari melalui pintu belakang yang terbuka. Tapi ketika itu, dia ternyata harus menghadapi seorang penyusup yang mencoba menculik putrinya yang bernama Beth Snelling. Snelling kemudian ditembak sebanyak 2 kali hingga terhuyung-huyung dan meninggal. Setelah itu, Joseph meninju dan menendang Beth dan segera melarikan diri dari tempat kejadian itu. Setelah pembunuhan tersebut, Beth Snelling yang kala itu berusia 16 tahun kemudian menjalani hipnosis untuk mengumpulkan rincian perkara lebih lanjut. Nah, julukan kedua bagi Joseph adalah pemerkosa wilayah timur. Kejahatan ini terjadi antara tahun 1976 sampai 1979. Lalu bagaimanakah rangkaian kisahnya? Kita lihat ke tayangan selanjutnya. Pada tahun 1976, Joseph pindah ke daerah Sacramento dan tindak kejahatannya makin meningkat aja levelnya, mulai dari perampokan hingga pemerkosaan. Adapun modus operandi awalnya adalah mengintai lingkungan kelas menengah pada malam hari dan mencari perempuan yang sendirian di rumah satu lantai. Rumah sasarannya biasanya yang berada di dekat sekolah, sungai, dan jalan setapak atau ruang terbuka lainnya yang dijadikan tempat pelarian yang cepat. Adapun metode yang biasa dia lakukan adalah menerobos jendela dan pintu kaca geser. Setelah itu, dia akan membangunkan penghuni yang sedang tidur dengan sebuah senter sambil mengancam mereka dengan pistol. Para korban kemudian diikat dengan pengikat yang ia bawa, lalu ditutup matanya dan mulutnya disumpal dengan handuk yang telah ia sobek. Lalu aksi selanjutnya, Joseph akan memaksa korban perempuan untuk mengikat pasangannya sebelum dia sendiri diikat. Dan kemudian dia akan memisahkan pasangan tersebut dan membawa perempuan tersebut ke ruang tamu, lalu memperkosanya berulang kali. Bahkan terkadang Joseph menghabiskan waktu berjam-jam di rumah korban untuk mengobrak-abrik lemari dan laci, memakan makanan di dapur, minum bir, lalu memperkosa wanita tersebut lagi, atau memberikan ancaman tambahan. Korban juga terkadang mengira Joseph telah meninggalkan rumah, tapi dengan tiba-tiba dia melompat masuk dari kegelapan. Selain itu,
dia juga biasanya mengambil barang pribadi dan barang-barang bernilai kecil, dan sesekali mengambil uang tunai dan senjata api. Diyakini bahwa Joseph akan melarikan diri dengan berjalan kaki melalui serangkaian pekarangan dan kemudian menggunakan sepeda untuk pulang atau mobil, dan memanfaatkan taman, halaman sekolah, dasar sungai, dan ruang terbuka lainnya untuk bisa menjauhkannya dari jalan. Sebenarnya Joseph telah beberapa kali kepergok, namun selalu saja dia berhasil melarikan diri. Nah, selain sejumlah kejahatan di atas, Joseph juga didakwa atas sejumlah kasus pembunuhan, di mana untuk kejahatan ini Joseph dijuluki sebagai Golden State Killer atau pembunuh Golden State. Berikut rangkumannya. Pada bulan Februari 1978, Golden State Killer menembak dengan membunuh Brian and Kathy Maggiore. Saat itu, Brian dan Kathy sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka di daerah Sacramento. Saat itu, Brian tertembak duluan, lalu Kathy berusaha melarikan diri dan berteriak minta tolong. Tetapi segera saja, Joseph menyusulnya dan menembak kepalanya. Lalu pada tanggal 30 Desember 1979, Debra Manning dan Robert Overman dibunuh di Goleta dekat Santa Barbara. Demikian pun dengan Lyman dan Charlene Smith yang dibunuh di rumah mereka di Ventura pada Maret 1980. Saat itu, Charlene Smith diikat dan diperkosa. Jenazah pasangan itu kemudian ditemukan oleh putra Lyman Smith yang berusia 12 tahun. Selanjutnya pada bulan Agustus 1980, Kate dan Paris Harrington dibunuh di rumah mereka di Dana Point di California Selatan. Sedangkan pada tanggal 5 Februari 1981, Manuela Wilthun yang berusia 28 tahun diikat, diperkosa, dan dipukul sampai mati saat sendirian di rumahnya di Irvine, California Selatan. Jenazahnya kemudian ditemukan oleh ibunya. Menyusul pada bulan Juli 1981, Cherry Domingo dan Gregory Sanchez terbunuh di Goleta. Sanchez ditembak, kemudian dipukuli kepalanya sebanyak 2 lusin kali hingga tewas. Sedangkan Domingo diikat dan diperkosa, lalu dipukul kepalanya lebih dari 10 kali. Lalu pada tahun 1986, Janelle Cruz yang berusia 18 tahun ditemukan terbunuh. Seperti biasanya, Cruz diikat, diperkosa, dan dipukul di muka serta kepalanya di rumahnya sendiri, di mana hal ini adalah kejahatan terakhir Joseph yang diketahui. Uniknya, kasus ini yakni karena Joseph melakukan sebagian besar pelanggaran saat dia masih menikah dan membesarkan keluarganya, bahkan di saat ia masih bertugas di kepolisian. Dan baik istri maupun anak-anaknya tidak pernah mencurigainya ketika dia melakukan kejahatan-kejahatan serius tersebut. Dia adalah ayah yang sempurna, begitu kata putri sulungnya. Joseph DeAngelo menjadi penangkapan publik pertama yang diperoleh melalui silsilah genetik. Ini adalah sebuah teknik baru yang mengambil DNA dari tersangka yang tak dikenal yang tertinggal di TKP dan mengidentifikasinya. Kemudian menelusuri silsilah keluarga melalui anggota keluarganya yang secara sukarela telah menyerahkan DNA mereka ke database silsilah publik. Nah, begitu pihak berwenang mulai memusatkan perhatian pada Joseph, mereka lalu mulai mengawasinya dan mengumpulkan DNA-nya dari jaringan yang ditinggalkan di tempat sampah. Pada tahun 2001, tes DNA menunjukkan bahwa pemerkosa di area timur dan perampok Visalia asli adalah orang yang sama. Pada tanggal 15 Juni 2016, Biro Investigasi Federal atau FBI dengan lembaga penegak hukum setempat mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan upaya secara nasional dan menawarkan hadiah sebesar $50.000 untuk penangkapan Golden State. Lalu pada 29 Juni 2020, Joseph mengaku bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan tingkat pertama.
Kesepakatan pembelaan tersebut juga mengharuskan Joseph untuk mengakui beberapa tindakan yang tidak dikenakan dakwaan, termasuk pemerkosaan. Hasil tawar-menawar dengan pengakuan Joseph, maka hukuman mati dihapuskan dan Joseph kemudian harus menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Adapun pengakuan Joseph pasca penangkapan, dia berkata pada dirinya sendiri di ruang wawancara, "Saya melakukan semua hal itu. Saya menghancurkan semua nyawa." Demikian pun dengan persidangan. Joseph berkata kepada para keluarga korban, "Saya telah mendengar semua pernyataan Anda. Masing-masing pernyataan Anda. Dan saya benar-benar minta maaf kepada semua orang yang telah saya sakiti. Terima kasih Yang Mulia." Demikianlah cerita kita pada hari ini. Oke guys, sekian dulu kisah kriminal kita hari ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.